Halo Kak Andan, makasih sudah mau bergabung sama kami. Mungkin aku selesaikan kita mulai diskusinya. Aku akan ke Kak Andan ya. Mungkin Kak Andan bisa ceritakan bagaimana kolaborasi terjadi. Ide awal membuat karya ini tuh terjadi di tahun 2019 ya. Bahkan mungkin juga lebih awal. Awalnya Mas Is dulu dengan Hans yang ketemu, terus 2019 kami bertiga bertemu di Brussels Belgia dan memutuskan untuk mengerjakan proyek ini. Dengan mengambil beberapa kota di Indonesia atau lokasi di Indonesia yang kami anggap eh, bisa meraup banyak informasi dan juga yang isunya yang sangat kuat dengan tema history, memory, and commemoration dalam film ini. Sebelumnya tuh yang Jawa sudah selesai dengan fokus ke Jakarta, terus Aceh, nantinya setelah ini ke Sulawesi, Makassar dan beberapa kota sekitarnya dengan fokus ke isu Westerling, terus nanti akan ke Balikpapan dan selanjutnya mungkin akan ke Papua juga dan Maluku dan serta Nias dan diakhiri di Belanda sendiri. Eh, dan ini juga kita bikin sebagai cara untuk merespon pengetahuan atau pengalaman baik orang Indonesia maupun orang Belanda sendiri tentang penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia. Penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia yang dengan berbagai macam versinya ya. Ada versi yang bilang bahwa kita 350 tahun dijajah, ada yang bilang bahwa lebih ada yang bilang bahwa kurang dari itu dan eh, ya sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah selalu seperti itu ya. Sejarah tidak pernah tunggal, sejarah selalu jamak, tergantung siapa yang menulis dan atas kepentingan apa dan dengan tujuan apa dia dibuat dan dipresentasikan. Dan pertemuan ini diskusi kita malam ini saya rasa sangat penting karena film ini eh, menyangkut tentang Aceh dengan ada satu karakter yang paling sering nanti disebut yang tadi teman-teman sudah lihat yaitu Van Huyt. Eh, dan bagi kami yang bagi kami yang di saya lahir dan besar di Sulawesi Selatan, nama ini sebetulnya tidak terlalu populer di kami dibanding misalnya Westerling atau Spelman atau beberapa karakter-karakter dalam eh, karakter-karakter bernama Belanda yang yang sering muncul di baik di buku sejarah maupun dalam perbincangan sehari-hari kami di Sulawesi Selatan. Tapi melalui proyek ini saya mengetahui lebih banyak siapa karakter ini dan ini juga sama dengan yang terjadi di Jakarta juga. Dulu ada monumennya terus diruntuhin dan di Aceh pun seperti itu. Halo Putra, saya akhirnya ketemu Putra lagi setelah sekian lama. Dan Jamal yang terlibat aktif dalam proses proyek ini. Saya kira itu dari saya. Makasih banyak. Oke, terima kasih Kak Andan. Oke, I will to go with Johannes. Thank you one again. Thank you for joining us. You can explain to by English. Don't worry, we have Putra to translate here. Okay, can you tell us about this project and you visit to Aceh? Uh, Sorry, is that a question to me? can you tell us about this project? First of all, I want to thank you very much for the hospitality and the fact that you screened the film. And it's very special to me and to us because it was recorded in Aceh. And I'm very pleased that it's also now being shown there. Um, uh, about the project, maybe I double what Andan said because I couldn't understand what he said. Um, so if that happens, excuse me. But the project arose from the fact that in the Netherlands there is let's say, a renewed interest in colonial history. Now we all know colonial history from history books,
which are very, let's say, politically colored. And the last few years, there is a huge need for reconsidering colonial history. And a lot of projects and a lot of films and books are made about historical facts. A research on what happened is quite apparent in not only the Netherlands, but I think in the West in overall. And what our interest is not particularly historical facts, but the process of consuming history, remembering history, looking how people, especially young people, deal with their history, what kind of influences are there from all kinds of influences, but especially also the influence of the own region, in this case, Aceh culture, to this process of remembrance, and how some of these memories might be commemorated and in what way and why. And then very importantly, how it's passed on to new generations. So that it's more that our project is focused on historiography, the process of historiography. So that's basically what we are doing. And the questions we ask people in different areas, different regions in Indonesia and in the Netherlands is what they remember, why they remember it, and how do they deal with it, basically. And what you see, we made 2 films now, one in Jakarta, in Java, and one in Aceh. It's quite a difference, We in the West, in the Netherlands, we tend to think that Indonesia is one country with one colonial history, with one set of historical facts and remembrances, and that's absolutely not the case. In the contrary, you can say. So our goal is to add something to the understanding of the complexity of colonial history and the need for creating some transparency. So what in this film we try to do is have people from Aceh speak and about these issues we were interested in. I also see Putra. Hi, Putra. Yeah. Hi. Okay. Yes. I'll translate. You speak so long. I don't know if I could capture it all. Saya akan mencoba menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Hans. Pertama, dia mengucapkan terima kasih. Ini sangat spesial buat dia secara personal dan juga secara kelompok bersama Iswanto dan Mirwan Andan. Dia tidak tahu apakah yang dia sampaikan ini sudah disampaikan oleh Andan karena dia tidak mengerti apa yang Andan sampaikan tadi, katanya. Dia memulai proyek ini dengan satu fenomena yang sedang terjadi di Belanda akhir-akhir ini. Ada semacam kecenderungan untuk mencoba mempertimbangkan kembali sejarah penjajahan di negara-negara jajahan Belanda terutama. Karena mereka menyadari tentang hadirkan oleh textbook misalnya sesuatu yang final, masih ada sesuatu yang lain tentang sejarah penjajahan Indonesia, lihat hanya secara tunggal bahwa ini sejarah versi Indonesia, tetapi di Indonesia sendiri itu sangat kompleks, ada Aceh dan Sulawesi dan wilayah-wilayah lain. Jadi dia ingin melihat tidak hanya sejarah sebenarnya, tetapi bagaimana orang mengkonsumsi sejarah, bagaimana orang mengenang, mengapa orang mengingat, dan bagaimana mereka bersikap atas semua ingatan itu. Jadi dari inilah kemudian menjadi dasar di balik film ini. Tentang tidak hanya tentang sejarah, tapi bagaimana orang melihat sejarah, bagaimana orang memaknai sejarah, dan sikap mereka atas sejarah.
Mungkin itu secara garis besar. Ya. Oke, thank you Kak Andan dan Enhance. I will going with you again later with question from audience. Maybe you can stay in the Zoom. I Okay. will. Oke, mungkin saya akan lanjutkan kedua pemateri kita yang di depan. Di sini ada Bang Fuadi. Bang Fuadi biasa berkegiatan di Kontras dan Kak Widya guru sejarah di SMA 3 kayak. Mungkin aku akan ke Bang Fuadi dulu ya. Bang, sebenarnya penting nggak kita mengingat sih tentang hal-hal di film ini gitu. Nah, selama ini Abang berkutat juga di Kontras merawat memori terus-terusan gitu. Oke, makasih Adli. Kayak obrolan teman-teman nih. yang ada di film itu semua teman-teman juga, ada Bang Putra, ada Adli, ada Reza, ada Arifa dan kawan-kawan ya. Yang sebenarnya di luar pembuatan film juga pendiskusian tentang pengungkapan kebenaran tentang sejarah di Aceh itu udah dimulai udah lama gitu. Sekolah hak asasi manusia di Kontras Aceh udah jauh-jauh hari bicara itu gitu kan, apalagi ketika pasca konflik GAM RI berakhir di tahun 2005, Aceh itu masuk dalam era keadilan transisi. Ini mungkin masa-masa yang dilupakan, dan sekali lagi saya ingin mention bahwa term keadilan transisi itu nggak semua orang apa ya ngeh ya, bahwa ketika Aceh dari konflik, ketika dia udah gencatan senjata, itu nggak serta merta ketika kita udah bisa ngopi, ketika kita udah bisa keluar malam, udah bisa belajar seperti sedia kala, itu menjadi proses yang normal gitu. Enggak, tapi ada proses keadilan transisi, artinya ada pengungkapan kebenaran di sana. Dan disitulah salah satu perhatian bagi beberapa pegiat HAM misalnya melihat memorialisasi. Tadi menarik ya, ditarik dari masa Belanda, bahkan ini juga terkesan bagi saya karena selama ini berada di Kontras lebih banyak untuk menelusuri kebenaran-kebenaran di era 1976 pertama kali GAM dideklarasikan sampai akhirnya perdamaian gitu. Tapi ternyata memang benar ya, ada perbincangan yang lama sebenarnya dengan Pak Putra, dari kolonialisme ada itu sebenarnya udah banyak hal terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh gitu. Bicara tentang kolonialisme sendiri, saya paling ingat tuh di bukunya Hilmar Farid, mungkin yang diterbitkan di tahun 2024 di awal Januari kemarin yang lalu. Itu bicara tentang perang suara ya, tentang bagaimana sebenarnya kalau orang penjajah kolonial itu nggak datang untuk ngambil sumber daya alam aja gitu, tapi mereka membentuk peradaban gitu. Mereka punya satu cara pikir bahwa mereka ini yang berperadaban di barat, maka mereka datang ke tempat kita, melihat kita orang-orang buas yang harus diperadabkan gitu. Jadi makanya mereka juga punya misi untuk itu, membuat Indonesia itu beradab. Dan nggak hanya dalam proses memperadabkan versi kolonial itu juga mereka menentukan bahasa apa yang harus dipakai gitu. Dan Hilmar menyebutkan ada bahasa Melayu rendah, bahasa Melayu tinggi gitu. Jadi kalau mereka membuat balai pustaka di mana kalau kawan-kawan ingin bicara tentang sejarah ataupun berbicara yang benar tentang Indonesia itu, maka pakai bahasa yang versi kami di balai pustaka gitu. Maka muncul kubu narasi yang berbeda kan. Ada orang-orang yang dengan narasi yang berbeda di versi Belanda. Kemudian ada juga bahasa Melayu rendah, bahasa Melayu yang digunakan oleh kaum buruh yang kadang nggak seperti bahasa Melayu tinggi gitu. Itu menarik bagi saya. Ternyata Belanda rupanya ingin mendikte Indonesia itu sampai ke bahasanya gitu, sampai narasi sejarah yang harus kita baca nih sejarah seperti apa gitu. Dan akhirnya ini terungkap setidaknya dalam film ketika Reza bilang I hate colonialism gitu ya. Ya ternyata ya, karena mereka juga menentukan sejarah yang tunggal versi mereka. Dan ketika Bang Dendi Montgomery bilang bahwa ya saya ingin sejarah versi Aceh, tapi mana bukunya, nggak ada gitu. Ya yang paling berjasa Snok gitu. Dan itu berkelindan di setiap zaman gitu. Kemudian masuklah ke masa konflik di 1976. Tadi saya sedikit aja, Bang Putra bilang bagaimana masjid dibangun di atas tempat penyiksaan. Saya pikir saya tanya tadi, Bang, ini Abang lagi jelasin tentang Romo Gedung ya? Iya, rupanya gitu. Masjid itu sebagai satu politik dari penguasa untuk mendikte ya. Dan ini juga yang menarik tadi. Orang-orang bicara apa adanya ya, bahwa ternyata
masjid itu di Belanda bangun masjid juga untuk menaklukkan hati orang Aceh gitu. Rumah Gedung juga bangun masjid untuk ada terkesan melupakan sejarah gitu. Masjid yang kita pikir tempat yang mulia tapi ternyata punya politik di sana. Ini juga menarik bicara tentang memori gitu. Dan sebagai orang yang bergiat di Kontras mungkin ya singkat aja bicara tentang memori. Banyak hal yang udah kami pelajari, misalnya bagaimana sejarah Tugu Simpang KKA ada dua, ada yang di apa Simpang Lampu Merah, kemudian ada di pinggir jalan. Kenapa ada dua? Berarti ada narasi yang dipertandingkan di situ. Ada versi pemerintah penguasa, kemudian korban nggak menolak tuh. Oh itu bukan sejarah versi kami, itu nama-nama siapa yang dicatat gitu. Maka mereka marah dan membuat tugu sebagai bentuk perlawanannya dan ada dua tugu di situ, Simpang KKA satu. Kemudian juga bagaimana protes kita misalnya di media sosial tentang Rumah Gedung waktu beberapa dinding-dinding itu dihancurkan, kita marah gitu. Kenapa sih? Ya gitu kan. Terakhir Kak Widya juga bercerita bahwa ternyata nggak sesimpel itu ternyata pemugaran ataupun normalisasi yang dilakukan versi pemerintah untuk Rumah Gedung gitu. Kita menganggapnya itu benda-benda bersejarah yang nggak boleh dihilangkan gitu. Ada bukti-bukti di sana gitu. Jadi lewat memorialisasi lah narasi dipertandingkan gitu. Kami melihat ternyata Rumah Gedung lagi menuju ke arah sana gitu. Yang tertinggal di sana cuma sumur dan tangga gitu, tapi semua bangunannya udah berubah gitu. Dan bagaimana 10 tahun lagi Rumah Gedung akan dimaknai oleh generasi muda, itu yang paling kita takutkan itu, karena kita sadar bahwa Rumah Gedung mungkin satu-satunya representasi menurut saya, Rumah Gedung itu satu-satunya representasi yang cukup ideal ya ketika melihat proses memorialisasi itu didirikan. Pertama, ada tempatnya, kemudian masih ada orang-orang yang mengalaminya dan berkumpul di sana, kemudian bercerita, berziarah, berdoa, dan setiap dalam doa itu mereka ada berorasi menuntut penyelesaian hukum, kemudian mereka punya agensi untuk mengadvokasi apa yang harus mereka bangun di sana, dan terbangunlah Tugu. Jadi ini kayak ada satu bentuk yang ideal itu, walaupun akhirnya kan belakangan kan rezim berganti dan akhirnya tempat itu dihancurkan dan segala macam. Jadi itulah saya lihat memorialisasi itu kan ada dari tiga hal itu gitu. Bagaimana identitas kolektif itu dibangun, kemudian bagaimana agensi dari identitas kolektif yang telah tumbuh itu diperjuangkan gitu. Dan korban-korban Rumah Gedung itu cukup kencang menyuarakan itu gitu. Dan begitu juga di Jambu Kepuk, di lokasi Betong Tugu Bantakiah gitu. Orang-orang setiap tahun bikin memorialisasi, bentuknya bukan tugu tapi berdoa gitu di pesantren Babul Mukaramah itu. Dan ternyata orang Aceh punya kebiasaan seperti itu gitu. Walaupun tadi ada kegamangan ya, kita nggak punya sejarah tulis ya, tapi kita punya yang namanya sejarah lisan. Walaupun nggak ideal untuk mencatat detail-detail seperti apa yang dituliskan Snok tentang keseharian orang Aceh, tapi untuk membangkitkan semangat, aku rasa itu penting ya, lewat lagu, lewat cerpen mungkin sastra-sastra yang ditulis, misalnya kayak Bang Putra ada Kebun Jagal, kemudian ada cerpen-cerpen yang ditulis oleh sastrawan Aceh tentang konflik, sebenarnya mungkin fiksi tapi secara pola, dampak tokoh yang disamarkan itu mungkin sebenarnya ada di Aceh gitu, waktu konflik itu. Dan saya pikir itu yang tersisa di kita saat ini, sejarah dalam bentuk sastra dan film, mungkin video dan segala macam tuh. Mungkin itu yang tersisa. Soal tadi Bang apa namanya bahasa tadi ya, yang bagaimana Belanda datang membuat bahasa tuh, ada bahasa Melayu tinggi dan Melayu rendah gitu ya. Nah itu kira-kira berpengaruh nggak untuk terhadap sosial kita hari ini gitu? Nah mungkin saya nggak tahu ya, itu kan sebenarnya skripsinya Hilmar ya, ketika menceritakan tentang ada sejarah itu, ternyata buruh punya bahasa sendiri, sehingga ketika mereka memproduksi cerpen, memproduksi media massa versi mereka, dan itu justru membangkitkan perlawanan ketika dan dia juga marah dengan Balai Pustaka yang cenderung membahasakan artikel-artikel yang ada di koran-koran pada saat itu dengan normal Hindia Belanda baik-baik aja. Kita bicara tentang keindahan kota dan segala macam gitu kan, tapi di kubu buruh itu nggak seperti itu gitu. Nah, tidak baik-baik aja gitu. Dan itu juga cara apa ya? Cara membahasakan dengan alternatif ya. Maksudnya dengan pilihan narasi gitu. Mungkin kayak gitu juga ya. Kita buku sejarah misalnya, maaf cakap, misalnya tentang 65, misalnya tentang apa, itu kan buku sejarah di sekolah-sekolah ya seperti itu gitu. Tapi ketika kita misalnya udah baca fakta-fakta baru, temuan-temuan dokumen-dokumen terbaru, tulisannya Jess Melvin misalnya, kita ternyata seperti ini sejarah tentang 65 dan sebagainya.
Begitu juga konflik Aceh gitu. Aceh kan di tahun-tahun 2000-an ketika operasi militer berlangsung, kita itu dipersepsikan secara Indonesia ini bangsa pembangkang, teritori yang harus diamankan gitu, dan semua DPR RI kemudian militer presiden dan segala macam itu bersepakat bahwa harus ada operasi militer di Aceh gitu. Berarti kita dipersepsikan sebagai wilayah yang membangkang gitu, sampai akhirnya kita damai dan kita punya sejarah untuk membangkitkan itu kan. Pasca Soeharto jatuh di tahun 98, maka mulailah Komnas HAM turun ke Rumah Gedung, ke beberapa lokasi, akhirnya terungkap ada yang namanya Posatis di Rumah Gedung. Ternyata ada penyiksaan yang kejam sekali dalam kurun waktu 89 sampai 98, dan itu nggak pernah terungkap selama 32 tahun Soeharto memimpin. Artinya kan ada momen di mana ketika rezim berganti, ya kita bisa membalikan itu gitu. Kita bisa menyuarakan sejarah narasi alternatif gitu, sampai hari ini. Oke, makasih Bang Fadi. Mungkin aku akan ke Kak Widya. Aku pengen tanya Kak, sebenarnya Kakak sebagai guru sejarah, sebenarnya bagaimana sih sejarah diajarkan hari ini di sekolah-sekolah gitu? Kami pengen tahu itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Widya Munira. Saya sebagai pengajar aktif di SMA Negeri 3 Banda Aceh, dan setahun sebelumnya dihubungi oleh Bang Putra ya untuk ikut terlibat dalam film tentang Van Hearst ya, lebih ke melihat kolonial itu sebagai sejarahkah bagaimana, terus memori kolektifnya bagaimana, terus peringatannya bagaimana. Dan di sini saya akan berbicara terkait dengan bagaimana kolonial dipandang oleh sisi edukasinya gitu. Jadi kalau misalnya tadi dari Bang Adli tanya bagaimana sistem pengajaran sejarah di sekolah gitu, itu secara umum kalau dilihat dari saya sebagai murid dan saya sebagai siswa sekarang itu sangat berbeda gitu. Kalau dulu kami hanya melihat, kebetulan saya satu sekolah sama Arifah ya, jadi kami sama-sama guru dulu jadi siswa yang dimana mengenal sejarah itu ya hanya sekedar baca dan jawab soal, mungkin gitu ya, catat buku sampai habis CBSA. Tapi sekarang di mana saya terlibat dalam perubahan pembelajaran sejarah. Nah ini film ini sangat membantu sebagai media visual untuk merekonstruksikan kembali bagaimana memori kesejarahan itu ada gitu. Terus ada beberapa fakta atau artefak-artefak yang pernah ditanyakan siswa begini. Kita mungkin tahu sebelum dibangunnya Masjid Raya ya, apa tuh? Iya, Kubah Payung. Itu ada monumen Kohler. Sampai di situ ada namanya pohon Kohler, dan itu kami tahunya dari dulu itu ada, dan siswa sekarang mempertanyakan, dan setiap tahun kan itu dipertanyakan, Bu, sebenarnya pohon Kohler itu yang mana sih, kan istilahnya di mana Kohler itu mati di tangan Aceh di situ gitu. Tapi sekarang ketika kita ke situ membawa siswa, itu jejak itu udah digantikan, apakah di sana gitu kan, tidak ada satu faktual yang jelas sebenarnya itu apa gitu. Dan sebelum pembangunan itu juga terlibat dari dinas juga mempertanyakan itu bagaimana pada akhirnya itu bisa nggak digeserkan. Nah itu belum terjawab sampai sekarang, dan kami dari saya sebagai pendidik guru sejarah, sebagai catatan historisnya Aceh kan itu tidak tertulis di mana sih sebenarnya monumen itu ada gitu. Nah, monumen itu ada sebenarnya harus kita memorikan. Kenapa? Bisa merekonstruksikan kembali. Di mana nanti di dunia pendidikan, di sekolah itu ada namanya explore historis. Nah, kita bisa tuh ke tempat titik-titik yang di mana itu menjadi memori sejarah itu direkonstruksikan kembali melalui pembelajaran sejarah yang ada di sekolah gitu. Nah, salah satunya juga berbicara tentang beberapa fakta artefak yang dimana banyak yang dilenyapkan lah bahasanya ya. Salah satunya ketika podcast sama Bang Putra juga sama Hans mempertanyakan itu bagaimana tentang pembangunan Masjid Istiqlal ya.
yang di bawahnya itu kan ada beberapa peninggalan-peninggalan sisa kolonial. Nah, kalau saya sebutkan di situ, ketika kita berbicara di segi ilmu itu salah. Ya, kita mau menuliskan kembali historiografinya untuk sebagai sumber primernya hilang. Kayak gitu. Jadi di siswa yang sekarang saya mengajarkan bagaimana penulisan historiografi dan harus ada sumber primer dan itu tidak didapatkan. Itu yang kurangnya. Jadi kurangnya dari kita itu apa? Historiografi yang dimana ada historiografi yang tidak sesuai dengan fakta dan realita. Dan berbicara tentang kolonial itu tidak terasa 350 tahun itu dijajah. Karena kalau kita berbicara 350 tahun mungkin kita bukan 1945 merdekanya. Ya, kalau dilihat. Jadi kalau saya dari segi saya sebagai pendidik melihat bagaimana sisi negatif dan positifnya dari dampak kolonial ini, ya saya bisa melihat dampak positif yang dimana Van Hees juga meneruskan politik etisnya gitu. Jadi kan di sini mengangkat tentang bagaimana peran kolonialnya sendiri. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa tidak semua dari kolonial itu berdampak sisi negatif, tapi juga berdampak dari segi positif sehingga kita punya rasa nasionalismenya kita tentang edukasi yang kita rasakan sekarang ya di mana mungkin pengajar dulu sejarah sama sekarang untuk literasi sejarahnya itu harus diperbanyak gitu. Dia dibantu oleh penulis-penulis ya sejarawan yang akan membantu untuk menjadi media bahan ajar di sekolah. Mungkin itu aja. Kalau soal tadi kan siswa bertanya-tanya itu soal di mana Monumen Kohler. Itu cara Ibu bersiasat untuk menjawabnya tuh gimana tuh? Ya, sebenarnya bukan bersiasat, kita berbicara tentang data dan sumber primer itu juga ya. Cara Ibu menjelaskan. Iya, saya menjelaskan seperti apa adanya. Karena saya dulu pernah jadi siswa dan pernah ke situ, saya bilang dulu waktu saya datang ke sini, bukan di sini tempatnya. Gitu kan. Nah, jadi tempatnya di sana ada emang pohonnya ada dan itu diistilahkan dengan monumen lah, ada monumen di situ. Nah, sekarang itu kenapa diubah, Bu? Nah, itulah sejarah itu dimenangkan oleh penguasa. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin bertanya? 1, 2. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Sari atau biasa dipanggil Molly. Saya sebenarnya ingin bertanya kepada Bapak Hans, apakah saya langsung bertanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Okay, so first of all, I would like to say thank you very much for the opportunity and also the topic that you chose for this documentary film, because I'm very interested in knowing more about this, especially about colonizing era and also about the history of Aceh. And then I have 2 questions in this moment. First of all, I would like to know to whom that you specifically you want to publish this film. For example, is this movie you want to disseminate to public to let the people know, understand like how the people in general perceive about the history of colonizing in Aceh? Is it for the public, or do you have specific target or audience that you want to see this documentary film? Maybe that's the first question. And then for the second question, as I understand from the whole discussion and also from the movie itself, I can see that you also you know more maybe in a way how the history of Aceh in a way of Dutch people. And then I would like to know, and then you have a project and to know the perception of the history of colonizing in Indonesia and also specifically in Aceh, also one of them. And I want to know, like, do you have further project that you want to capture about how the history of colonizing that being perceived in the way of Dutch people, like how Dutch people will perceive about that? Like, I want to know more the further project that maybe you have, or
Because as I believe that the main reason of how this project conducted will be very significant to decide whether who or whom and where to involve, like the people who involve in this film. So maybe that's all my question. Thank you. Yeah, first of all, hi Vidya. Hi. I didn't have I didn't want to interrupt you, but I really want to say hello because I have good memory of our meeting in Aceh. The first question is, if I understood well, to whom this project is addressed to, and I don't think we have a specific audience in mind. What we do is we show these films in the context of documentaries, of museums, and especially of universities. And there's a special interest by the Indonesian diaspora in the Netherlands. So that is where our film is seen most of times. In April, we're going to show the film in Morocco. Putra is invited to come over there and share the thoughts of colonialism from Indonesia with people in Morocco, because in Morocco there's an extra interest in the history of Indonesia because of their they feel connected in historical connection. How to say that? The interest is within a new, let's say, interest in colonial history. We think, I mean, first of all, it's not my film, it's a film of Iswanto Hartono, Mirwan Andan, and me. So it's a project we do together. We come from different, let's say, perspectives of colonial history. And these different perspectives, we also like to show and elaborate on. So Iswanto, when I met him a few years ago, he had this remark about Dutch artistic interest in colonial history. He said it's a kind of colonial commodity, as if we simplify colonial history to make it morally and ethically and artistically easy to understand. But in fact, it's a very complex history. And I think the only thing we can do is show its complexity and its cultural connections. Colonial history is not just one fact with one opinion and one history. It's a very, very difficult and complex history. And I think all of us, all three of us, we understand that if we want to contribute to an atmosphere of decolonization, the best thing we can think of to do is to try to show some more of its complexity. So that is the more we understand, the more we get to know about colonial history, the better is our opinion. And that's also the reason why we decide not to make one film, but several films. Next month we go to Sulawesi and Kalimantan. And later this year, we hope to go to Papua and Moluccas because of this complexity. The history, the colonial history, but also the cultures in different areas in Indonesia and in the Netherlands are so completely different that we think it's worth it to record on these different in these different locations. And in that sense, this project could continue forever because there are 1,700 islands in Indonesia. So basically, you could make dozens of films that all would be different.
And also the people we talk to, you know, the only thing we agreed on is we want to talk to people from all range of the society. So from some person in the street to a professor or a history teacher to musicians to all kinds of people to get an idea of how they deal with this subject. But it also means that we could also have talked to different people with different stories. You know, so it's not a documentary to prove some kind of hypothesis, saying, "Oh, this is it," but it's to show through the mouths and through the images of other people, in this case, people from Aceh, how they experience colonial history. Is that an answer to your question? I don't hear you. Yes, it's answer my question. Maybe the first question, but the second one, not yet. If there are any more projects, you Yes. mean colonial history not related to Indonesia, or? I mean, like, do you have further project related to this, maybe to capture on the perception of Dutch people on understanding the colonialization to Indonesia? Yeah, well, in the Netherlands, there's a large interest in colonial history. There's also a reset of morality towards that history. The fact that in the film, this scene that Vidya, the history teacher, talks about this 4.5 billion guilders that Indonesia had to pay off to the Dutch when they left. It is considered until 10 years ago a kind of normality in the Netherlands, but now it's considered to be the most say that ridiculous and also embarrassing part of this history. That's the reason we also really wanted to put this aspect into the film. So in the Netherlands, we showed the film already quite some times, and people are very pleased that they hear the reaction of contemporary people, also young people and children. Because colonial history is a matter of let's say it's a dynamical process, and it need to evolve and it need to get better, and that's the reason why do it, and that's also the reason why we might do more projects. We have because of this film, we got invited by Nimar in Morocco, and again Putra will be there. And they also invite us to think about making a film about their history and how the complexity of that. Well, I think if there's a need for understanding, I think there's also a need for making films like this. All right, thank you very much. You're welcome. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tuanku Muhammad Fauzan. Saya berasal dari Kota Banda Aceh. Jadi di sini saya ingin berterima kasih kepada Aceh Documentary Forum yang telah membuat dan menggali kembali sejarah tentang kolonialisme. Sebenarnya ini bukan hanya Aceh Documentary Forum yang menjadi tanggung jawab, akan tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa yang besar. Jadi saya ingin menotis sedikit tentang film tadi. Yang pertama itu tentang Teku Umar. Nah, apa yang saya ingin notis yaitu Teku Umar itu bukanlah panglima besar ketika itu. Karena
Panglima tertinggi Kerajaan Aceh itu adalah Tuanku Hashim Bantamuda bin Tuanku Abdul Qadir. Dan satu lagi, selain itu Iskandar Muda berbeda tahun dengan masanya Teguh Umar. Nah, saya ingin memberikan solusi atau saran, mungkin bisa menambahkan pada era tersebut, pada era Teguh Umar, yaitu Sultan Aladdin Muhammad Daud Shah. Karena beliau adalah Sultan terakhir, dan itu juga sebagai keluarga kami yang kami masih ada sampai sekarang. Lalu dan apa maksud saya, Aceh adalah bangsa besar dan sampai sekarang masih genjatan senjata dengan kerajaan Belanda, dan ini menjadi satu hal yang hangat dibicarakan. Tadi kakak narasumber juga telah menyinggung sedikit tentang pohon kohler ya kak. Nah, yang saya ingin lihat lebih jauh lagi itu bukan tentang itu kak, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu dan lebih menyedihkan ya, yaitu cikal bakar Bandar Aceh Darussalam itu sekarang itu dari kota Bandar Kampung Pandi telah menjadi pembuangan tinja di IPAL. Nah, itu yang satu kita lihat yang sangat jauh, di mana kota Banda Aceh awalnya itu adalah kota yang sangat besar dan sekarang menjadi pembuangan tinja. Dan ini sangat menyedihkan bagi kita semua, ada tamparan keras bagi masyarakat maupun pemerintah kota Banda Aceh. Dan itu adalah penghinaan buat kita. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sebenarnya kan tadi Abang menjelaskan apa namanya penting atau tidak pentingnya itu apa sejarah ini diingat ya. Sebenarnya dari pengalaman Abang selama ini di lapangan, sebenarnya bagaimana kita mengingat Bang? Cara kita mengingat itu bagaimana sebenarnya? Nah, terutama kan aku bercermin pada diri aku sendiri, itu aku aja terputus dengan narasi sejarah tentang konflik Aceh misalnya. Nah, apalagi soal sejarah kolonial itu aku tidak terlalu mendalami. Nah, aku biasanya tiba-tiba jalan ke Taman Sari, tiba-tiba baru tahu di situ ada pompa air itu gitu. Iya, tahu. Sebenarnya bagaimana sih kita mengingat gitu? Susah nih juga. Sejarah seenggaknya ya untuk orang-orang kelahiran 2006, 2006, 2005, 2006. Kita nggak mengistilahkan itu memori sebenarnya ya, tapi post memori. Ini ada orang generasi terpisah gitu. Dia nggak punya saksi langsung gitu. Kita nggak bisa bilang kita punya memori apa enggak tentang kolonial. Kita emang nggak punya gitu kan, logikanya seperti itu ya. Apa yang mau diingat kita nggak ada di masa itu gitu, makanya ada istilahnya post memory. Dan post memory ini kan diwariskan lewat perilakunya orang-orang yang pernah hidup dulu kemudian menciptakan satu kondisi sosial di mana kakek kita mungkin maksudnya terserap dengan cara hidup itu, cara pikir itu, kemudian ke mama kita, kemudian baru ke kita gitu. Dan benar sebenarnya yang disebutkan sama Bang Putra di sini ya. Yang paling itu 2 kali Bang Putra mention, it's natural or constructed gitu ya. Ini sebenarnya memang seada-adanya atau ini dikonstruksi gitu. Itu yang paling penting lihat gitu. Badi yang cenderung lebih konstruktivis ya ketimbang positivis gitu. Belajar jurnalisme itu kalau lihat realita itu sebenarnya realita itu nggak seturun adanya begitu gitu, tapi kita yang memaknai dengan interpretasi kita gitu, dan itulah yang terjadi gitu kan. Sekarang kan jadi pertanyaan kita, misalnya kalau ada terbiasa orang dengan budaya kekerasan misalnya, itu dari mana gitu? Kalau kita lihat dari turunan masa kolonial, kemudian ada perang Cumbu, ada DITI, terus ada 65, ada konflik Aceh, kayaknya hampir nggak pernah 10 atau 15 tahun tuh kita berhenti untuk perang gitu. Selalu ada perang-perang lagi.
Justru MOU Helsinki ini agak lama umurnya gitu ya. Kita nggak perang-perang lagi ya, habis 2005 gitu. Jadi ini lebih lama gitu. Jadi itu yang kita lihat. Kita nggak pernah berhenti untuk perang gitu. Dan itu juga yang membentuk bagaimana cara kita melihat asing kan. Nah, dan itu juga kan ada tadi Pak Yusni Sabi melihat bagaimana nggak hanya soal musuh melihat kolonial, tapi juga kafe Belanda gitu ya. Mereka datang patroli ke rumah-rumah, kemudian rumah itu disamak dan segala macam. Itu kan menimbulkan antipati dan segala macam. Itu juga kan yang kemudian berkelindan pada sejarah-sejarah berikutnya gitu. Aceh di masa konflik GAM RI itu melihat tentara itu mengasosiasikan satu aja tuh Jawa udah Javanese to beat gitu kan. Melihat tentara ini Jakarta berarti berarti kemudian ada kebencian yang bablas kan pada saat itu kan di tahun 2000-an kebencian kita kepada tentara Jakarta yang datang itu di entah direproduksi atau dijadiin apa gitu. Kemudian ada yang namanya konflik komunal gitu. Di Gayo kita akhirnya melihat itu sangat berdarah gitu di tahun 2000-an gitu. Orang 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 Aceh bisa membunuh orang Jawa menyerang kampung Aceh dan segala macam. Itu kan kebencian yang bablas gitu ya. Dan itu juga yang berpengaruh ya. Dan kalau aku lihat gimana sebenarnya sejernih-jernihnya cara kita melihat seperti apa frame yang memperkaya kita gitu. Jadi saya senang maksudnya dari forum-forum seperti ini kan kita mempertanyakan ulang ya tentang cukup nggak sebenarnya sejarah cara kita melihat Belanda dengan sejarah yang ada atau kita butuh sumber lain gitu. Itulah yang penting sekarang gitu. Belajar sejarah itu kan belajar semakin banyak fakta-fakta. Oh, kita nggak lihat ini sebagai hitam dan putih aja gitu. Dulu saya begitu juga ketika masa pertama kali belum banyak tahu sejarah misalnya saya sendiri misalnya tentang GAM dan RI waktu itu yang saya lihat saya ini orang Aceh nih, pro GAM nih. Itu apa tuh tentara Jawa semua salah semua gitu ya. Tapi ternyata ketika belajar sejarah nggak sehitam putih itu gitu. GAM juga menyerang orang-orang lain gitu dan GAM juga ada yang namanya pajak nanggro dan segala macam. Di Gayo juga terjadi penyerangan yang membabi buta terhadap orang-orang Jawa yang nggak bersalah gitu. Bahkan terhadap anak-anak dan perempuan yang dilakukan oleh GAM gitu. Saya berani bilang itu karena hasil penelusuran kita yang cukup dalam tentang konflik komunal di Gayo. Itu apa masalahnya gitu kan. Jadi kan ini soal bagaimana kita masih melihat ini kayak hitam putih atau enggak gitu. Nah, gitu. Dan itu yang jadi tugas kita ya. Saya pikir juga sejarah dari masa kolonial pun nggak bisa dilihat hitam putih gitu. Jadi kan 350 tahun kemudian tentara Belanda yang datang, tentara apa VOC lah gitu. Jadi ada hal-hal yang dulu waktu kecil kita baca sejarah tapi ternyata pas sudah kita besar ternyata serikat dagang yang datang kemari ya. bukan bala tentara dari negara dengan armada yang besar tiba-tiba tembak orang semua nggak kayak gitu gitu. Tapi waktu kecil kan kita membayangkannya seperti itu gitu. Tapi ternyata serikat dagang kemudian membangun komunitas, mempengaruhi ini Hindia Belanda dan segala macam. Jadi kan itu kayak di ini terus ya, diperbaharui terus ya. Jadi kawan-kawan mau sampai apakah memilih berhenti untuk memahami dengan sejarah yang ada atau terus misalnya baca buku lagi kayak itu memperkaya manusia ini kan akan terus melihat realitas dengan cara konstruksi dia gitu. Jadi ada jendela melihat itu gitu. Pasti ada jendela. Kita terbatas dari penglihatan kita. Tapi bagaimana kita lebih bijak melihat sejarah itu, kita memperlebar jendela kita enggak gitu. Nah, itu aja masalahnya dan ya pertanyaan Rija tadi yang di film tadi ya. Kami butuh alternatif gitu ya. Jadi nggak hanya sejarah yang turun kalau orang tua kami dan segala macam. Itu sebenarnya pertanyaan dari kita untuk melihat sebenarnya ini warisan yang benar-benar dari Indatu kita nggak? Apa yang kita lihat Aceh hari ini? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat dalam sekali tuh untuk melihat ya dengan syariat Islam hari ini gitu kan. Dan kemudian cambuk di mana-mana, budaya kekerasan kita ketika orang dicambuk anak-anak juga lihat kita tepuk tangan gitu ya. Melihat semangat lagi menghukum orang gitu ya, dipertontonkan di depan khalayak gitu. Apakah ini kita gitu? Apakah budaya punishment yang disampaikan oleh Bang Putra tadi itu emang kita dari dulu nggak? Atau sebenarnya ini terkonstruksi gitu dengan budaya kekerasan yang turun-temurun yang terjadi pada kita? Saya rasa itu cara melihat gitu ya. Dan kesadaran setidaknya kalau pengalaman saya di komunitas korban-korban pelanggaran HAM yang ada di tempat mereka punya itu. Gitu. Mereka punya itu. Gitu. Jadi mereka punya agensi ketika mereka tahu ada penderitaan yang sama di sesama korban. Gitu. Mereka mau duduk untuk berkumpul untuk memaknai sebenarnya kita harus kayak mana, harus dendamkah atau
memaafkan tapi nggak boleh melupakan. Nah, itulah perbincangan yang ada di komunitas korban sehingga mereka memilih untuk ada memorialisasi di Jambu Kepuk, Aceh Selatan, kemudian ada acara doa di pesantren Babul Mukaramah di wilayah almarhum Tunku Matakiah. Semuanya membincangkan itu, gitu. Memaknai sejarah ini, oke, ini udah lewat, tapi apakah ini dilupain aja atau ini harus diingat, gitu. Dan sebagai pegiat hak asasi manusia, saya punya kepentingan bahwa kenapa ingatan ini harus tetap ada supaya mencegah impunitas, gitu. Jadi negara itu kan cara gini, apa yang dilakukan di Aceh, pola penyiksaan yang ada di Posatis, Rumah Gedung, itu udah dipraktekkan lama di Timor Leste, gitu. Jadi negara akan terus mereplikasi cara-cara kekerasan yang dilakukan di banyak tempat, gitu. Apa yang dilakukan di Aceh hari ini dilakukan di Papua misalnya. Dan itu kalau nggak ada yang bersuara tentang bahwa penting kami mengingat apa yang pernah kalian lakukan di Aceh, supaya kalian nggak melakukan itu di tempat lain. Namanya impunitas, gitu. Nggak boleh ada kekebalan, nggak boleh ada pemaafan untuk tindakan-tindakan seperti itu. Makanya perlu memorialisasi itu supaya kita pengen bilang bahwa ini impunitas, bro. Kalau kalian nggak jera dengan perilaku kekerasan, maka akan terjadi kanjuruhan, akan terjadi penyiksaan terhadap Afif Maulana di Padang, gitu. Akan ada budaya kekerasan di institusi negara yang terus diulang karena kita nggak pernah ingatin mereka, gitu. Inilah cara korban untuk mengingat. Maka kami punya memorialisasi Rumah Gedung, kami punya memori bagaimana apa yang kalian lakukan di Rumah Gedung, gitu. Makanya begitulah cara orang mengingat. Mereka punya identitas. Yang di Simpang KKA tadi ya, ada versi yang pemerintah gitu, versi yang masyarakat. Itu kira-kira kenapa terjadi, Bang? Kan itu hanya sebatas monumen ya kalau kita lihat, tapi itu kenapa terjadi gitu? Mungkin sejarahnya sebelum masa saya ya, tapi saya melihat komunitas korban penghilangan orang waktu itu di Bang Murtala itu dan kawan-kawan di Aceh Utara kan melihat bahwa ketika tempat itu dibikin, mereka nggak diajak, gitu. Mau seperti apa yang harus dituliskan di situ, mereka nggak diajak, gitu. Jadi sejarah itu sepihak dibuat, gitu. Dan ketika itu jadi, mereka kan banyak bertanya-tanya kan, kayaknya nama korbannya lain nih segala macam, gitu. Nama korban di tempat lain ditaruh di situ, gitu, segala macam itu. Dan akhirnya mereka punya agensi, mereka mengadvokasi bahwa kami nggak terima sejarah itu. Itulah kekuatan dari komunitas korban ya. Kami buat tugu kami sendiri. Ini isinya, gitu. Yang korban yang meninggal waktu ditembak ketika terjadi Simpang KKA itu ini. Jadi dia bisa punya agensi untuk membuat itu, gitu. Dan kan itu masalah hari ini kan. Orang kalau ditanya konflik udah siap, udah kita tenang-tenang aja, gitu. Tapi kalau korban mau bikin tugu tentang apa yang terjadi di mereka, misalnya di Aceh Jaya atau di tempat-tempat lain, itu dilarang, gitu. Kan itu masalahnya. Berarti kan ada persoalan, gitu. Kita nggak sekedar damai, gitu, tapi ada ketakutan ketika kita bicara tentang kebenaran masa lalu. Konon lagi yang jauh-jauh, misalnya kayak sejarah kolonial, gitu. Ya, tapi kita menyambut baik lah, ya. Maksudnya belakangan beberapa tahun terakhir kan rezimnya Belanda kan udah mulai bicara tentang rekonsiliasi ya. Artinya mereka juga mengakui, dan saya lihat Hans tadi bicara tentang dekolonialisasi, itu juga penting maknanya bagi kita, gitu. Bahwa ya versi kita ya, bukan versinya mereka. Itu juga yang saya harap juga ada di rentang sejarah yang lain, nggak hanya tentang kolonial tapi sejarah kekerasan di Aceh yang lainnya juga. Mungkin itu. Mungkin ada yang ingin bertanya? 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Tuanku Muntazar. Saya senang dengan tadi ada pemutaran film tentang Java and Aceh. Mungkin salam juga untuk Mr. Han. Beliau pernah jumpa dengan anak saya yang di Belanda, Tuanku Bazlin, pernah membahas film ini juga. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang pemutaran film ini. Di sini membicarakan dua hal. Saya lihat ada Sultan Kenan Muda dan Teku Umar, dua sosok. Artinya kenapa tidak berbicara secara utuh tentang Aceh? Kenapa jadi sepenggal jadi dia? Kalau bicara walaupun tidak dalam bentuk film, tapi sampaikan. Karena apa yang terjadi sekarang di Aceh ini? Begitu kita sebut sejarah Aceh, orang bicara dua orang. Kenan Muda, Umar. Apa iya seperti itu? Ini yang perlu menjadi pembelajaran bagi ananda-ananda semua ini, bahwa Aceh itu 700 tahun ya.
7 abad lamanya kerajaan Aceh itu. Dengan 42 orang sultan yang memimpin Aceh. Kenapa hanya Iskandar Muda? Hanya karena beliau itu sempat menaklukkan Portugis di Malaka. Itu yang membuat namanya itu muncul terus melambung ke tinggi ya. Tapi yang lain-lainnya, Ali Muhammad Shah, Riyad Shah, Mansur Shah. Sekarang kita bicarakan yang terakhir lah, Sultan Muhammad Shah. 70 tahun berperang dengan Belanda. Kurang hebat apa? Tapi pernah dan Jatih membicarakan itu? Tidak pernah. Siapa panglimanya pada masa itu? Seperti disebutkan sama Ananda tadi, Tuanku Hasim Bantah Muda. Itu atasannya Tuku Umar. Panglima Kuimu Lumbata, Panglima Pulim, Latif, Panglimanya Makam, itu semua anak buahnya Tuanku Hasim Bantah Muda. Saya yakin Ananda semua ini nggak kenal Tuanku Hasim. Karena terlalu ekspos itu Iskandar Muda. Iskandar Tuku Umar. Tuku Umar itu berada di Aceh Barat. Bukan arti beliau itu tidak hebat. Tapi ada di atasnya lagi sebenarnya. Atasan beliau itu. Itu tidak pernah mencuat. Ini jalan kita pergi ini adalah jalan Tuanku Hasim Bantah Muda. Ya. Ini yang perlu walaupun di film tadi itu oke, nggak ada masalah. Tapi ada satu yang narasi bahwa Aceh itu dari abad ke-12 sampai abad 19. Ada di situ dalamnya itu. Dengan 42 sultan yang kita ambil itu yang usianya panjang. Maksudnya ada memimpin 2 tahun, ada memimpin 30. Tapi kalau kita total semua itu ada sekitar hampir 60-70 orang. Dan kesemua 42 itu bukan orang sembarangan. Punya hubungan bilateral dengan luar negeri. Bahkan pada era-era tertentu Aceh itu pernah menjadi 5 besar imperium Islam. Imperium. Aceh itu imperium, bukan kerajaan. Ini juga harus paham mereka-mereka ini. Apa imperium itu? Yang punya seperti Inggris punya Commonwealth-nya itu. Punya daerah-daerah, bukan Aceh tidak menaklukkan daerah lain. Itu hati-hati. Aceh bukan penakluk, bukan agresor. Ya. Aceh itu tidak. Khususnya yang berhubungan dengan Muslim. Di luar itu. Nah, ini yang perlu, walaupun mungkin di film itu tidak putar, ya wajar-wajar saja. Tapi saya ingin juga menyampaikan di sini pada adik sekalian, anak-anak sekalian ini, paham. Usia kerajaan Aceh itu 700 tahun. Bukan hanya Iskandar Muda. 42 orang sultan. Tidak ada hebatnya sultan tanpa panglima besar. Nggak ada itu. Nggak ada sultan pergi ikut perang, nggak ada itu. Panglimanya yang hebat. Tapi kenapa tidak disebut? Nah, itu maksud saya seperti itu. Ini seperti yang terakhir. Sultan Muhammad Shah 2, Sultan Mahmud Shah 1, siapa panglimanya? Tuanku Hasim Bantah Muda. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada Ananda semua, ya. Saya ulang lagi, sejarah Aceh itu 700 tahun. Dengan 42 sultan, nggak bisa kita bilang hanya satu orang yang paling hebat. Nggak mungkin, mustahil itu. Masing-masing, kalau masa Iskandar Muda itu, Abdul Rahim panglimanya itu. Bukan Iskandar Muda. Beliau raja, sultan. Nggak mungkin pergi menunggang senjata, pergi menunggang kuda, pergi bertarung entah kemana-mana. Bukan seperti itu. Jadi untuk membangun satu karakter kita, membangun satu motivasi diri kita itu sangat penting kita memahami sejarah kita. Kita selalu melihat sejarah itu adalah pembunuhan. Malayati, Tikam, the Qadis, the Hotman. Bangga kita. Tapi tidak pernah kita bicarakan bagaimana beliau seorang perempuan itu menjadi seorang nakoda Laksamana 200 kapal. Seharusnya itu dibicarakan. Ini tidak. Kita sibuk dengan bunuh sini, bunuh sana, terkam sana, banting sini, banting. Yang namanya perang pasti bunuh-membunuh lah. Nggak usah dibilang bunuh, pasti. Ya. Bagaimana, berapa banyak? Kita selalu mencuatkan Kohler yang meninggal. Tidak. Nggak salah saya ada 10 jenderal di sini yang dalam pertempuran itu mengakhiri hidupnya di Aceh ini. Jadi ini saya harapkan kepada anak-anak sekalian, belajarlah sejarah Aceh itu. Ya, Aceh bukan kerajaan, tapi imperium. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Kira-kira ini jadi apa namanya pengingat untuk kita semua ya. Tadi ada yang ingin bertanya? Dua lagi ya. Terima kasih. Do you still remember me, Mr. Han? I'm Ina. Halo. Jadi saya merasa bersyukur bisa hadir dalam diskusi filmnya Mr. Han. Saya ingin bertanya kepada Mr. Han, apakah Anda tertarik lagi untuk mengajak diskusi anak muda mulai dari ujung Singkil sampai Aceh Tamiang itu Mr. Han. Itu aja. Habis itu saya mau tanya ke Ibu Guru Sejarah. Jujur Bu, saya tahu sejarah Aceh itu ketika saya kuliah Bu. Karena dari saya SD, SMP, SMA itu biasanya sejarah itu lebih banyak ke sejarah Jawa. Kalau saya lihat ya di kurikulum saya belajar itu kayak sejarah Aceh itu kurang. Kayak misalnya beberapa kekerasan terjadi di Aceh itu tidak terlalu diekspos Bang. Bahkan di daerah saya sendiri, Aceh Selatan, Jamukupo, saya tahu kalau saya nggak diskusi di Kontras, saya nggak tahu Bang. Dan itu miris ya ternyata. Saya ingin tanyakan itu, apakah ada persatuan dari guru-guru sejarah di Aceh itu membuat sebuah renovasi belajarnya gitu ya, ya pergerakan untuk mengajak lebih mendalam lagi tentang sejarah Aceh. Jujur saya kalau di sekolah belajar sejarah pasti nanti coba kalian mencari tahu sejarah kenapa disebut Labuan Haji Anik Jammeh atau sejarah Tapak Tuan, itu aja, tapi jarang sekali guru-guru di sana itu mengajak tentang ada loh kekerasan terjadi di Jambukupo, itu sangat jarang ya saya temui. Di situ ada 3 sekolah, SMK, SMA sama SMA Unggul. Saya tanya-tanya di situ nggak ada satupun yang sering study tour ke daerah sana. Dan itu saya sangat disayangkan tuh. Itu yang saya tanyakan kepada Ibu Sejarah juga dari pihak Kontras. Bang, apakah tentang di sejarah Jambukupo itu pernah nggak ada study tour di sana? Dan saya pengen tahu sih apakah ada itu. Karena di tempat saya di SMA Labuan Haji itu belum pernah saya dengar gitu ada yang melihat sejarah langsung di daerah sana. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Nama aku Ina, Kak. Ina. Ya, Ina. Terima kasih, Ina. Jadi sebelumnya saya akan menceritakan bagaimana bentuk perubahan-perubahan kurikulum yang ada. Kalau ditanya apakah ada sebuah komunitas atau pergerakan dari guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sejarah, kalau dari versi saya dengan kelompok saya gitu ada. Nah, salah satunya saya gitu. Nah, saya pernah membuat satu komik digital ya, komik digital historis, di mana di situ menceritakan gambaran bagaimana kepemimpinan Ratu Safiatuddin yang sebenarnya kalau kita lihat dari buku nasional Kemendikbudnya itu tidak pernah dijelaskan tentang bagaimana kiprah perempuan Aceh terhadap kepemimpinan. Sama seperti yang dikatakan Bapak tadi, terima kasih Bapak, itu sudah sangat menjadi motivasi kami ini, mungkin salah satunya saya ya, untuk lebih ke sejarah lokalnya yang harus diterapkan di sekolah. Tapi untuk kurikulum sekarang, apalagi yang sekarang udah ada perubahan lagi, kemarin yang di kurikulum Merdeka itu sudah diberi kebebasan ke gurunya untuk mendesain sebuah pembelajaran sejarah gitu. Jadi kita sesuaikan nih sama kurikulum. Nah, salah satunya kita memasukkan integrasi revitalisasi itu terhadap pembelajaran sejarah lokal. Dan alhamdulillahnya untuk yang mahasiswa sekarang sudah mulai juga menulis tentang bagaimana kiprah integrasinya, revitalisasinya pembelajaran sejarah lokal. Dan saya juga menulis terkait dengan Tower Belanda. Nah, Tower Belanda itu kalau misal nggak salah saya ada beberapa kalau di Aceh. Ada di Banda Aceh dan di PD ada di Sigli. Tower Belanda juga. Nah, itu udah dituliskan juga. Nah, itu menjadi acuan bagaimana si guru ini mengeksplor
pembelajaran sejarahnya tidak hanya terpaku pada buku kurikulum saja, tetapi bagaimana bisa mendesain dan integrasi tentang pembelajaran sejarah lokal. Itu mungkin dari saya. Ya paling sekali tentang sekolah hak asasi manusia satu, kemudian juga ada mungkin yang paling keren ya, saya ngerasa keren sendiri aja gitu. Napak tilas yang dilakukan Kontras Aceh ke beberapa tempat yang paling nggak di Banda Aceh gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ikut gitu. Misalnya kayak mengenal lagi lokasi warung kopi Atta yang di Kedah ya. Itu kan penjara dulu gitu. Kemudian ada di sudut Masjid Raya gitu ada lokasi penembakan Teguh Johan gitu. Tapi saya udah mulai ngerti ya kenapa mungkin sejarah tentang kolonial itu lebih punya ada kolektivitas bersama kita dan negara untuk ngebangun sejarah ulang mungkin ya dari guru-guru institusi resmi pendidikan misalnya. Tapi kenapa untuk konflik era 76 dan sampai 2005 ini kurang diangkat ya, nggak berani diangkat ya karena kita nggak merdeka. Karena kita masih berada di NKRI dan itu kan kekerasan dilakukan oleh tentara sendiri terhadap orang Aceh gitu. Jadi nggak mudah untuk bikin memorialisasi bilang bahwa ini tempat ini dulu pernah dilakukan penembakan terhadap 6 warga oleh batalion ini gitu. Nggak mungkin gitu karena batalionnya masih ada gitu ya. Justru menarik ketika saya pernah ke Timur Leste gitu. Mereka kan melihat Indonesia penjajah kan. Jadi setiap penjara yang ada di sana, kemudian museum-museum yang ada di sana itu jelas menggambarkan apa yang dilakukan Indonesia terhadap. Tapi mereka udah merdeka kan, mereka bebas bicara tentang sejarah mereka. Itu yang menurut saya kenapa kayak Jambu Kepuk nggak pernah dibicarakan gitu kan. Ya itu ya tentaranya masih ada kan di sini gitu. Itu yang persoalannya gitu. Jadi ya ketika memutuskan untuk berdamai maka berdamai gitu dan jarang orang tahu bahwa ada proses keadilan transisi di mana pengungkapan kebenaran itu mesti ada gitu. Jadi mereka ya jangan ngomongin konflik GAM RI karena tentara-tentara yang melakukan itu kesatuan-kesatuannya masih ada seperti ini. Masih sampai sekarang gitu. Mungkin itu yang makanya enggan dibicarakan gitu. Tapi kolonial kan udah pergi nih. kita punya kesepakatan bersama, yuk kita bangun sejarah bahwa penjajah yang di sana itu pernah melakukan ini di kita gitu. Nah, itu aja soal ruang aja. Yang itu yang susah bagi kita kenapa konflik GAM RI ini nggak mudah memorialisasinya dibangun seperti Jambu Kepuk yang kakak bilang tadi. Hello, Hans. Ina, first question of hers was, do you still remember meeting her during this film project? And second question is, are you planning to make a further film project in Singkil? Yes, Singkil and Tamiang. Yeah. Dari ujung Singkil sampai Tamiang. Yeah, from Singkil to Tamiang. Let's say like ethnic minority in Aceh, maybe. Yeah, it's like West Coast. Yeah, yeah. She's asking that one. Yeah. Yeah, first of all, I remember quite some people. I see now quite some people that I remember from our fantastic meeting in the cemetery. I noted some names. I saw Mohammed, Arifa, Sheitila, Adi, and Maina. I made notes, and probably there are more people that we met in the cemetery. And first of all, I want to thank you again for this wonderful meeting we had and this wonderful talk. Also, we decided to edit in the film basically what Arifa was saying and what Mohammed was saying, because both their stories covered more or less the issue of remembrance and commemoration. But I want to say to you that all the conversation we had was very impressive, and we had to make a choice, otherwise the documentary would last like 50 hours, and that's not a good thing for a documentary.
So thank you again for your participation in that. To the questions, yes, I remember you all. That was the first question, and the second question is if we want to do more films in Aceh. I don't think that's really the plan, because we have the plan is to make, for the moment, 7 films. So we made one in Java, one in Aceh. One film is going to be recorded already, that on Nias, the small island under Sumatra. And we're planning now to have a next shooting in Kalimantan and Sulawesi. And then we plan to go to Papua and Moluccas. And we're going to shoot one film in the Netherlands. And that altogether makes 6 or 7 films. And that's already quite a lot. So I think it will not be the fact that they will probably not make a film again in Aceh, which doesn't mean it wouldn't be interesting. If this project would be very successful, I would like to continue for many, many years to do this. And in that perspective, it might be possible to visit Aceh again. But for the moment, I think that will not happen. Thank you, Han. Mungkin dengan berakhirnya. Oh ya. Waktu. Sorry. Langsung aja. Ya, Ina dia kurang lebih dia sampaikan untuk sementara ini dia tidak akan melanjutkan bikin proyek di Aceh karena masih ada proyek yang harus dikerjakan di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan juga di Belanda. Tapi mungkin suatu saat nanti kalau dia punya keinginan lagi mungkin bisa jadi, tapi untuk sementara tidak dulu. Ya, itu saja. Mungkin Dan dia bilang sorry, dia ingat semua nama-nama. Jadi ya oke. Ya. Oke. Saya akan bertanya ke Kak Widya. Kakak tadi menjelaskan soal kurikulum kurikulum merdeka itu. Sebenarnya kalau berubah kurikulum itu metodenya berubah juga nggak? Metode atau gimana selama ini? Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat dari metode, sebenarnya ya hanya dikembangkan saja gitu ya. Jadi kita lihat di kurikulum mereka sebelumnya itu ada K13 dan mungkin ketika saya sekolah itu kami pakainya KTSP ya. KTSP ada KBK gitu. Ada yang ditambah dan ada yang diringkas gitu ya. Jadi kalau misal di kurikulum merdeka ini ada satu di mana guru diberi kebebasan untuk mendesain pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat siswa. Istilahnya tuh asesmen kebutuhan peserta didik gitu. Jadi disesuaikan dengan lingkungan salah satunya dan ditambah dengan adanya sekarang Project P5, di mana Project P5 itu memungkinkan kita untuk mendesain ya dan menambahkan beberapa sejarah lokal. Dan sebelumnya itu kami pernah juga tentang menuliskan ya proyek bersama siswa itu tentang Baranup ya. Baranup tuh istilahnya itu dari mana dah? Itu udah didesain juga dalam pembelajaran sejarah gitu. Jadi sekarang yang udah berubah lagi kurikulumnya. Jadi untuk ringkasan-ringkasan kurikulum sebenarnya sebelumnya itu tidak dihapuskan, cuman ditambah gitu. Tapi yang memerdekakan guru di sini bahwa tidak ada batasan lagi untuk mengajar harus sesuai dengan isi buku gitu. Jadi itulah yang menjadikan kita guru saya salah satunya untuk bebas mendesain pembelajaran dan memasukkan beberapa materi-materi pembelajaran sejarah lokal di mana ini akan menjadi nanti satu media visual dan memori kolektif bagi siswa gitu. Ya, alhamdulillahnya semenjak saya mengajar ya dari tahun 2015 hingga sekarang lebih kurang 10 tahun.
itu rata-rata mereka tertarik untuk terlibat dalam historis gitu. Apakah itu dari historis diplomatik untuk ngambil tentang jurusan hubungan hubungan internasional gitu. Makan terus tertarik juga di kota-kota yang terlibat dan ada hubungannya dengan Aceh gitu. Salah satunya kan Turki gitu ya. Turki banyak itu dari siswa kami di SMA Negeri 3 Banda Aceh itu melalui pembelajaran sejarah yang mereka tertarik, bahkan mereka ngeplay semua beasiswa untuk ada di Leiden untuk mengungkap fakta-fakta sejarah yang yang tidak terungkap di Aceh gitu. Jadi mereka ngambil ke sana. Terus ada yang tahun 2019 itu Gina Sonia, sekarang dia juga udah jadi pembicara lokal di sana terkait dengan berbicara tentang etnis kulturnya Indonesia Aceh, dan dia ngambil tentang hubungan internasional, dan di Universitas Sakarya itu salah satu juga buah hasil gimana membangkitkan siswa untuk terus belajar sejarah gitu. Kalau soal penulisan ada nggak penulisan di dalam pelajaran sejarah? Ada. Jadi di SMA Negeri 3 Banda Aceh itu ada namanya ekstrakurikuler bagian karya tulis ilmiah. Nah, di sini kami berkolaborasi dengan beberapa mapel. Salah satunya itu ada mapel biologi. Nah, itu kita punya grand teori historis dan kita kolaborasinya sama biologi. Salah satu pernah memproduksi salah satu obat tradisional itu dari asam sunti. Yang kita tahu kan asam sunti dulu pernah digunakan oleh rakyat Aceh sebagai obat lembam, tetapi sekarang dibentuk ekstrak biologisnya untuk bisa dijadikan sebagai obat bioteknologi gitu. Dan itu berangkat juga dari grand teorinya historis. Oke. Mas Is ternyata tidak jadi gabung ya. Dia berhalangan. Mungkin karena waktu sudah malam juga, teman-teman, terima kasih sudah hadir. Ini acara rutin sebenarnya, kita akan mengadakan terus dengan film-film yang sudah kita pilih nanti. Diadakan sebulan 2 kali. Mungkin silakan ikuti akun Aceh Doc untuk melihat informasinya ya. Mungkin karena kita pinjam ruang orang, rencana kegiatan ini juga akan dilaksanakan di sini gitu. Di sini sampai akhir tahun mungkin. Kita akan tetap pakai ruangan ini. Kami berharap teman-teman datang lagi karena kami yang bikin pemutaran itu bersemangat kalau ada penonton gitu ya. Mungkin terima kasih Kak Widya, Bang Fuadi, Hans, thank you for joining our discussion. Kak Andan, mungkin terima kasih juga Kak Andan sudah mau bercerita tentang proyek ini. Kami berharap teman-teman Kak Andan bisa datang lagi ke sini dan berdiskusi ya. Thank you Hans, once again. Mungkin itu aja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kita mungkin bisa diskusi di luar nanti ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you too. I'm very impressed and very thankful that you have been showing the film. I didn't see Jamal yet, but I'm very grateful also to him, and I'm very pleased you were able to see the film, and I'm happy to see a lot of you again in real life, although it was on Zoom and I could not understand most of the things you discussed, but it was a pleasure. Bye.